Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi virus-virus itu bisa direkayasa, virus-virus itu bisa dikembangkan, virus bisa dijadikan senjata biologis dan sebagainya. Nah, pengembangannya itu ada, sejak dulu juga ada, sejak Lemurian juga sudah ada serangan-serangan biologis seperti itu sudah ada. Hanya ya mereka sudah punya antisipasinya. Virus apa dulu yang dikembangkannya? Misalnya ada yang mengembangkan virus flu, misalnya H5N1, H1N1 dan sebagainya. Virus itu dikembangkan. Kemudian ada virus ini Ebola. Kemudian ada AIDS dan sebagainya. Terus ada lagi yang namanya virus-virus lain lah. Nah, itu kan dikembangkan. Dan ini dijangkitkan pada manusia. Dan itu sudah sejak lama. Nah, orang-orang Lemurian itu mengatasinya dengan kekebalan tubuh itu sendiri. Karena orang-orang Lemurian itu melatih tubuhnya jadi menjadi jauh lebih baik. Dia melatih terus tubuhnya, jadi virus itu sendiri tidak mempan pada dirinya. Begitu sebetulnya sih. Kalau bisa bikin obat antivirusnya juga bisa. Tapi mereka jarang membuat antivirus karena tubuhnya sendiri sudah bisa melawan virus itu sendiri. Kalau misalnya untuk nanti kalau misalnya tiba-tiba kita harus divaksin, ya tidak apa-apalah, vaksin aja. Tapi si virusnya itu si racun vaksin itu bisa kita netralisir pakai rak yang level 2. Nah, nanti rak level 2 itu setelah divaksin langsung minum. Setelah divaksin bisa kita cus divaksin gitu ya. Langsung minum itu saja. Satu vial. Jadi itu bisa mengkolaborasikannya. Jadi nanti yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang. Yang dianalogikan seperti masjid ya, buang sandal. Jadi yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang. Jadi sudah, kita ikut sajalah. Tidak perlu kita membentur-bentur, tidak perlu. Karena kita sudah punya solusinya. Meskipun tidak membentur, tapi kita bisa membuat jadi win-win solution. Kalau misalnya kita mengkonsumsi rak dan serangga secara sekaligus, itu memang untuk ketika kita terserang dan punya komorbid. Kalau misalnya kita tidak punya komorbid, cukup satu kali kok raknya saja, tidak perlu ada serangga. Nah, bagi mereka yang punya komorbid, itu memang butuh dua item itu. Komorbid itu penyakit-penyakit bawaan lain selain COVID. Karena biasanya orang itu meninggal itu biasa karena komorbid. Kalau bisa kita punya komorbid, itu baru menggunakan serangga dan menggunakan rak 2 kali sehari. Jadi 79, 46 itu atau 47 juga bisa. Jadi jam 7 rak, jam 9-nya itu serangga, kemudian 4-nya itu rak lagi, jam 7-nya itu serangga bisa. Atau dibalik juga boleh. Jam 7-nya serangga, jam 9 rak gitu kan. Atau jam 4-nya itu serangga, jam 7-nya itu rak, ya silahkan. Tapi yang jelas itu tidak ada kontraindikasi. Tidak ada yang namanya kontraindikasi. Jadi kalau misalnya minum itu dan masih tetap kita coba pakai opini yang lain. Biasanya beda. Antara satu tempat dan tempat lain itu suka beda hasilnya. Jadi tes swab di satu tempat dan tes swab tempat lain itu biasa suka beda. Itu mah tempatnya, ini tergantung ininya ya. Jadi saya punya beberapa hasil lab yang berbeda pula. Dan satu ini yang ketika di swab di sini dan di swab di sini, atau rapid di sini dengan rapid di sini itu suka beda juga, yang satu COVID, yang satu tidak. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi dicoba deh, ada second opinion. Jadi itu harus dicoba di tempat lain. Kita bisa mengkarantina mandiri lah. Karantina mandiri saja. Sekarang kan bisa kita mengkarantina mandiri ya. Boleh kok karantina mandiri. Jadi kalau misalnya mau itu juga. Tapi yang jelas, badan kita enak nggak? Kalau badan kita enak ya sudah. Kita bisa tenang. Ya contoh, jadi ada orang yang punya komorbid, dikasih itu terus, badannya enak. Meskipun hasil swabnya itu positif terus, tapi badannya itu sangat enak. Ya sudah,
indikasi kita ya badan kita. Kalau badan kita enak, badan kita sehat, dan kita merasa badan kita sehat, selesai. Virus itu memang sudah ada. Dan bukan hanya di planet ini, mungkin planet lain juga itu ada virus-virus itu. Hanya virus itu dia bermutasi, itu bisa jutaan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun kalau secara alami ya. Tapi kalau bisa direkayasa genetik itu bisa, dalam waktu sekian hari juga itu bisa bermutasi. Nah kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan dari Menteri Kesehatan kita, Dr. Terawan, dulu pernyataan dulu pas ketika awal COVID ini, Dr. Terawan sendiri bilang bahwa COVID ini tidak lebih berbahaya dari demam berdarah, difteri, flu burung, dan sebagainya. Kata beliau itu begitu. Tapi lalu beliau dibully akhirnya kan. Jadi sebetulnya yang bahaya itu adalah komorbidnya atau penyakit-penyakit bawaan selain COVID-nya. Virusnya sendiri itu tidak berbahaya. Tapi begitu dia sudah masuk ke komorbid, atau ke penyakit bawaan yang lainnya, nah ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai virus itu malah merusak. Jadi dari jaringan-jaringan dari penyakit-penyakit yang sebelum memang memperparah penyakit sebelumnya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita pegang kata-kata Dr. Terawan yang awal-awal itu, bahwa sekali lagi yang namanya corona itu tidak lebih berbahaya dari flu burung, demam berdarah, dan dari difteri dan sebagainya. Ada itu. Ininya beritanya juga ada. Tapi itu tiba-tiba beliau tidak banyak bicara lagi soal COVID. Kita akhiri saja yang ada di kitanya. Yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya akhir itu tergantung, nanti juga ceritanya akan hilang seperti yang namanya dulu flu burung ya. Flu burung juga itu kan rame dulu tuh. Tapi hilang sekarang ceritanya. Terus ada lagi demam berdarah, dulu tuh sebelumnya itu hilang ceritanya, semacam begitu. Jadi kalau misalnya berakhir ya tergantung medianya. Masih mau mengekspos atau tidak. Nah, tapi yang penting kitanya sekarang. Kitanya saja. Kalau misalnya kitanya itu mau memperkuat diri, kita akhiri saja pandemiknya itu yang ada di dalam diri kita dulu. Kalau di luar itu urusan media. Kalau medianya sudah tidak mau mengekspos, dan tidak ada lagi yang namanya social distancing dan sebagainya, ya sudah selesai. Toh yang kemarin juga ketika rame-rame demo tidak ada yang ribut-ribut COVID. Nah terus, kalau misalnya untuk penggunaan pada ibu hamil itu yang level 2 boleh ya, untuk rak itu level 1 juga boleh. Tapi kalau misalnya untuk ini untuk pandemik ini pakai yang level 2, itu dibagi 2. Jadi satu vial itu setengah-setengah, setengah pagi, setengah sore. Nah terus kalau misalnya untuk anak-anak itu berapa umurnya? Kalau 0 sampai 1 tahun itu 3 tetes. 1 tahun sampai 5 tahun lah itu setengah vial. Untuk 5 tahun ke atas itu sudah 1 vial. Begitu tahu dia hamil, setengah, kalau itu dari awal juga sudah bisa. Nah itu boleh minum rak. Tapi dibagi 2 ya. Setengah-setengah, jangan sekaligus. Tapi bagusnya sih level 1 saja lah untuk ibu hamil. Level 1 setengah. Jadi dibagi 2. Setengah vial, setengah vial. Pagi setengah, malam setengah. Sudah diajarkan di Halefa. Di Halefa sudah diajarkan bagaimana cara memperkuat imun seseorang. Tapi ingat, sebelum kita memperkuat imun orang lain, imun kita harus kuat dulu. Jadi jangan sampai ketika kita sakit gitu ya, ketika kita leher-teler, nah kita mengobati orang lain, itu tekor pasti, energinya tekor. Jadi kitanya harus sehat dulu, kitanya harus jauh lebih baik dulu. Nah baru kita tolong orang lain. Jadi tolong dulu diri sendiri, nah baru tolong orang lain. Seperti di pesawat lah, ketika dalam keadaan darurat, mes itu harus ibunya dulu, nah baru bantu yang lain. Jangan bantu yang lain dulu, ini enggak. Nah, jadi kita dulu yang harus baik. Jangan sampai kita membantu orang lain, tapi dirinya sendiri mengalami hal tersebut. Misalnya, dia ahli penyakit jantung, tapi meninggalnya karena serangan jantung. Kan itu nyambung, gitu kan, kasihan. Gitu. Jadi, obati dulu dirinya. Nah, baru kita mengobati orang lain.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.